Nah, pemirsa, Jessica, terkait dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU ini merupakan bagian dari Bansos Pendidikan DKI Jakarta yang kemudian akhir-akhir ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Karena anggarannya di tahun 2024 rencananya akan dipangkas. Tapi apa penyebab hal ini menuai protes dari para penerima manfaatnya? Apa alasannya? Kita akan bahas hari ini di dalam Fact Check berikut ini, polemik Bansos Pendidikan DKI Jakarta. Kita lihat yang pertama kali disampaikan oleh penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, yang mengatakan begini, KJM itu bagian dari bagi masyarakat yang memang tidak mampu untuk kuliah, maka akan diberikan KJMU. Tapi kalau data yang kita linkkan atau sinkronisasi dengan data pajak, data kendaraan, dan memiliki kendaraan, dan dia adalah orang yang mampu, masa kita berikan bantuan? Ini adalah yang disampaikan Heru Budi Hartono pada tanggal 6 Maret 2024. Nah, ini yang kemudian menuai protes, menuai banyak tanya dari kalangan masyarakat, apalagi dari para mahasiswa yang menerima KJMU ini. Nah, pemirsa, kita lihat siapa saja sebenarnya yang boleh menerima KJMU ini, karena ini merupakan program yang dikhususkan untuk mahasiswa yang masuk ke dalam kategori ini. Kalau kita lihat, ini diberikan untuk mahasiswa yang akan mengenyam pendidikan D3, D4, S1 sampai selesai dan harus tepat waktu. Kemudian ada lagi kategorinya terkait dengan bagaimana kondisi ekonomi keluarganya. Nah, kondisinya haruslah masuk ke dalam kategori desil 1, berarti masuk ke dalam kelompok rentan yang miskin 10% terbawah, kemudian desil 2, 20% ke bawah, hampir miskin, di desil 3, rentan miskin. Jadi, dan masuk ke dalam desil 4 juga, jadi 40% terendah ini bisa mendapatkan KJMU. Nah, kemudian ini menjadi alasan mengapa data tersebut harus disinkronkan dan dikatakan disinkronkan setiap 6 bulan satu kali. Dan yang paling penting adalah tercatat untuk berdomisili, KTP-nya dan juga kartu keluarganya ada di wilayah DKI Jakarta. Kemudian kita lihat berapa besaran dana yang sebenarnya diterima dari penerima manfaat KJMU ini. Bantuannya, pemirsa, diberikan untuk 1 bulan itu adalah 1,5 juta rupiah atau 9 juta per semester. Include pula di dalamnya adalah biaya-biaya lainnya, mulai dari biaya hidup, kemudian biaya buku, transportasi, perlengkapan, dan biaya personal lainnya yang tidak disebutkan satu persatu apa-apa saja. Ini adalah besaran dana KJMU yang diterima oleh para penerima manfaat. Nah, kita lihat lagi, bagaimana dengan sebenarnya jumlah penerimanya ada berapa? Jumlah penerimanya, pemirsa, di tahap 2 2022 ada 16.708 mahasiswa DKI Jakarta. Kemudian kemarin disampaikan oleh anggota Komisi DPRD DKI Jakarta, Imah mengatakan kalau rencananya nanti akan dikurangi, bahkan angkanya bisa sampai 7.000. Jadi sisanya melakukan protes karena mungkin merasa membutuhkan dan merasa benar-benar butuh perlu KJMU untuk bisa bersekolah D3, D4 dan juga S1. Nah, kita lihat mengapa harus dikurangi. Ternyata, pemirsa, anggaran KJMU itu dikurangi dalam rapat DPRD DKI Jakarta yang kemarin mengatakan di 2023 angkanya adalah 360 miliar rupiah dan rencananya akan dipangkas sampai dengan setengahnya di 2024 yakni 180 miliar rupiah. Itu mengapa pada saat anggaran berkurang tentu jumlah penerima akan ikut berkurang. Nah, kita lihat lagi. Ternyata pada saat dilakukan evaluasi terkait dengan penerima KJMU, angkanya begini. Di tahap 2 2023 ada 13.575 mahasiswa yang menerima KJMU. Ternyata dicoret 2.337-nya, alasannya adalah ada yang pertama, alamat tidak ditemukan, 450 mahasiswa. Masuk ke dalam anggota keluarga ASN TNI Polri. Ada 657 yang dikategorikan mampu. Dikategorikan mampu berarti sesuai dengan pembagian desil-desil yang tercatat di dalam BTKS. Kemudian ada 607 yang ditemukan memiliki mobil, ada 65 yang memiliki nilai jual objek pajak, berarti rata-rata transaksi jual belinya di atas 1 miliar rupiah, 3 meninggal dunia, 386 pindah keluar DKI Jakarta, 109 nomor induknya tidak ditemukan, dan ada beberapa alasan lain yang disampaikan juga. Nah, inilah yang menjadi alasan mengapa kemudian ada beberapa nama yang dicoret dan kemudian direspon oleh para mahasiswa yang mungkin berminat untuk mendaftar KJMU ini, mengapa penerima KJMU harus dikurangi. Dan ini adalah sudah dijawab sebelumnya oleh Heru Budi Hartono terkait dengan perlu ada sinkronisasi data dari temuan yang ditemukan
tadi yang baru saja saya paparkan. Demikian fact check kita hari ini terkait dengan polemik Bansos Pendidikan DKI Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.